Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salina binti Alias, NIM 2018-109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pendapatan dan belanja negara dan masalah defisit APBN. Kebijakan pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, bisa diibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian pada kedua sisi. Misalnya, sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan sangat tergantung pada atau tidaknya perubahan gaji atau upah bagi rumah tangga yang memilikinya. Demikian pula sisi pengeluaran anggaran rumah tangga banyak dipengaruhi oleh perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Sisi penerimaan anggaran perusahaan banyak ditentukan oleh hasil penerimaan dari penjualan produk yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi. Fungsi anggaran pendapatan belanja negara APBN ada 3, yaitu fungsi alokasi, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat umum, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan taman umum. Yang kedua, fungsi distribusi, yaitu pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk kepentingan umum, akan tetapi juga dapat dipindahkan untuk subsidi dan dana pensiun. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pendapatan belanja negara, APBN, berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengelolaan keuangan negara teratur sesuai dengan yang diterapkan. Jika pendapatan dipakai sesuai dengan yang diterapkan, anggaran pendapatan belanja negara APBN berfungsi sebagai stabilisator. Masalah defisit APBN. Masalah utama kelangsungan APBN adalah masih adanya defisit anggaran. Persoalannya adalah bagaimana dapat menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman sehingga defisit tersebut masih dicairkan pembiayaannya. Penjelasan pada pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3% dan utang maksimal 60% dari produk domestik bruto. Rendahnya realisasi defisit anggaran dalam kurun waktu tersebut terutama disebabkan oleh realisasi daya serapan anggaran belanja negara rata-rata hanya mencapai sekitaran 96,3% dari anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBNP. Sementara realisasi anggaran pendapatan negara dan hibah rata-rata sesuai atau memenuhi sasaran yang ditetapkan dalam APBNP. Khusus untuk tahun 2008, rendahnya realisasi defisit anggaran terutama disebabkan terlampaunya realisasi pendapatan negara dan hibah dari sasaran yang ditetapkan dalam APBNP. Sementara realisasi belanja hanya mencapai 99,6% dari perubahan yang ditetapkan dalam APBNP. Surplus dan seimbang. Defisit ataupun surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit. Begitupun sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut juga surplus. Dalam tampilan APBNP, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu keseimbangan primer dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah total penerimaan yang dikurangi belanja yang tidak termasuk pembayaran bunga. Sedangkan keseimbangan umum adalah total penerimaan yang dikurangi belanja yang termasuk pembayaran bunga. Jadi di sini yang dimaksud dengan keseimbangan surplus
dapat dinilai dari penerimaan suatu negara dengan belanja pemerintah yang sama-sama akan mencapai titik keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.